tuh nyangkanya kaget loh Pak Haji. Teman-teman aku disangkanya aku punya gadun. Dan kamu punya gadun, sampai kamu udah iPhone habis lebaran. Duit dari mana gitu kan? Tiba-tiba kamu ada motor, bisa kamu beli motor, padahal motor baru dijual ya. Gitu kan, terus bisa jualan. Kan orang-orang gak logis, tiba-tiba setelah itu bisa ketemu Pak Menteri, ya, kemudian bisa berangkat ke Jakarta dan bisa ke sini ya. Orang-orang gak masuk ke pikirannya nih anak kerja apaan gitu. Itu sih Pak Haji, ya, luar biasa, alhamdulillah. Pantes aja aku mau kerja sama Ade tuh kayaknya susah banget, karena kan Pak Haji bilang sesama pasien itu tidak boleh kerja sama. Saya ngomong gitu? Iya nggak, Pak Haji kan waktu itu pernah bilang, aku masih ingat tuh waktu di apa namanya yang di malam Jumat yang waktu di sana itu loh. Iya. Kan Pak Haji bilang sesama pasien itu nggak boleh kerja sama. Dan aku ternyata tahu kenapa waktu itu aku kerja sama Ade cuma sebentar. Ternyata jalannya memang kita sesama-sama pasien. Oh iya. Gitu, tapi alhamdulillah sekarang silaturahminya jadi kayak keluarga. Aku datang ke sana dibolehkan, aku main sama anak-anak dibolehkan, aku tadi numpang istirahat, makan dan udah kayak keluarga sendiri, alhamdulillah. Gitu. Welcome banget sih, tadi dapat salam banget katanya buat Pak Haji, makanya tadi kirim foto itu kan, gitu, kirim video malu deh. Gitu Pak. Iya, berbedain malu gitu. Aku juga ada barang yang ketinggalan di sana Pak Haji. Oh iya. Gitu. Dan paling aku nanti numpang tidur di sini ya, di masjid. Boleh. Habis sholat ya. Boleh. Jadi gimana ceritanya kok hari ini kesini, gimana ceritanya? Duh Pak Haji, perjalanannya panjang dan begitu luar biasa ya buat aku ya. Karena emang perjuangannya juga susah banget sih Pak Haji. Dari Pak Haji yang bilang maksudnya tuh kayak kita panas di rumah. Aku kan beberapa kali sering WA Pak Haji tapi cuma di read doang kan. Nah dari semenjak kita bertiga pulang dari sini tuh memang situasinya tuh panas banget di rumah tuh, nggak mudah. Apalagi dari aku pun banyak banget aku berontaknya gitu loh Pak Haji. Terus di situ aku perlahan mulai kayak bisa ngendaliin emosional aku dan lain-lain yang apa Haji bilang kobokan itu kan. Nah setelah praktek itu bulan Maret ya. Maret, April aku praktek yang kobokan itu sama bangun malam. Terus kalau CD itu aku baru-baru Pak Haji. Aku baru-baru. Alhamdulillah di bulan Mei. Tepatnya itu ini merinding banget. Tepatnya itu sebelum hari Lebaran. Itu aku bingung banget di rumah. Situasinya panas dan sulit banget. Kempit dengan semuanya. Kita harus lebaran, harus di rumah harus ada semua. Sedangkan di rumah pada tidak berpenghasilan. Tidak berpenghasilan sama sekali. Kan waktu itu aku pernah sowan ke Pak Haji menceritakan semuanya tentang di rumah seperti apa. Kita semua nggak ada yang kerja, nggak ada yang mempunyai penghasilan kerja yang tetap kan. Masih kesana sini dengan berproses itu. Alhamdulillah tiba-tiba di situ tuh ada insting dan inisiatif. Aku suruh nemuin seseorang di mana orang itu tuh orang yang sangat berpengaruh di Gunung Kidul. Di sana tuh seorang sangat yang berpengaruh. Nah, aku tiba-tiba disuruh kontak beliau sama kakak. Akhirnya aku kontak beliau. Tiba-tiba ternyata beliau ada di sana, ada di Gunung Kidul. Akhirnya aku temuin beliau. Itu udah 1 tahun aku nggak ketemu sama beliau. Seperti yang aku bilang waktu itu ke Pak Haji. 1 tahun aku nggak pernah ketemu sama beliau, nggak pernah kontekan, nggak pernah chatan sama sekali. Terus Pak Haji kan, aku bilang kan kemarin tentang maksudnya tuh situasi aku seperti apa kan selama 1 tahun, tentang visi misi aku seperti apa kan di pariwisata. Nah waktu pas kemarin ketemu, aku silaturahmi terus aku ngobrolin tentang semuanya kan, beliau nanya tentang aku selama ini 1 tahun ngapain aja. Aku bilang belum ada hasil nih gini kan. Terus aku bingung tentang lebaran kayak gimana. Tiba-tiba beliau ngasih uang aja. Langsung. Oh, tanpa jaminan. Dan itu sebelum aku berangkat. Di mana-mana kan orang pakai jaminan. Ini mah enggak. Aku ini celana dalam belum aja. Jadi meraktekinnya gimana? Celana dalam
ketemu orangnya yang kita tuju meraktekinnya ilmu RDI, ilmu yang mana? Celana dalam banyak. Celana dalam diapain? Mulut, manut, katut ke muka. Oh. Terus pakai rapalannya gimana? Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan atas doa karunia anak yatim kandang BRD Bapak Haji Suwanto, niscaya Bapak tersebut nurut, manut, katut sama semua apa yang aku omongin, apa yang aku omongin, apa yang aku omongin jadi duit, apa yang aku tawarin hasil pasti tanpa jaminan, tanpa ribet, tanpa. Dari itu secepat kilat. Nah dari situ aku bisa sampai buat lebaran. Setelah itu kita ngobrol lagi nih 2 hari kemudian. 2 hari kemudian. Oh ada kelanjutan. Ada kelanjutan lagi Pak Haji. Ada kelanjutan lagi. Biasa kan orang kalau udah ngasih duit malas. Malas. Ini ada kelanjutan lagi Pak Haji. Masih ngobrol lagi Pak Haji. Masih nanyain tentang ide-ide aku seperti apa. Akhirnya aku sampaikan. Pak Haji mungkin tahu sendiri waktu itu aku HP-nya mungkin ini aku masih bawa Pak Haji. Ini HP-nya rusak ya Pak Haji ya. Waktu itu aku ke bawah sini nggak bawa HP. HP ini aku rusak. Ini tahun 2016, lama banget. Jadi dulu tuh aku pernah punya HP iPhone 5S dan beliau tuh tahu aku tuh dulu kan aku konten kan, fotografer. Aku konten itu pakai HP iPhone. Jadi HP iPhone tuh kayak udah memfasilitasi semua kayak karya-karya aku di situ gitu loh. Nah beliau tuh nanya, HP kamu yang iPhone mana? Aku bilang udah dijual Pak. Aku bilang kayak gitu karena waktu itu untuk bapak sakit dan lain-lain. Nah terus akhirnya sekarang HP kamu mana? Ini HP saya gini gitu. Terus dia nggak mau, kemudian dia bilang kayak gini, saya kasih kamu HP ya, iPhone bekas beliau langsung Haji. Dan semua berkas-berkas beliau yang penting-penting, beliau kan terkenal sama orang-orang pusat. Terus the best lah pokoknya Pak Haji. Dia bisnismen juga, bisnismen nikel. Nikel sekarang. Ini semua kepribadian dikasih ke aku dengan cuma-cuma. Dan di situ aku dikasih modal juga Pak Haji untuk aku jualan keseharian, dan aku dikasih kendaraan juga Pak Haji, motor bekasnya masih bekas tapi alhamdulillah banget, dan itu sangat luar biasa buat aku Pak Haji. Motor itu keberuntungan sekali buat aku. Terus kan aku bilang ke Pak Haji tentang waktu itu aku ada pekerjaan di pengadaan di dinas. Kan waktu itu kan aku bingungnya karena di situ ada sempat aku dipermainkan dalam arti orangnya itu tidak mau menjelaskan ke aku tentang pekerjaan pengadaan itu seperti apa. Jadi aku tuh di situ tuh kayak pembuka jalan Pak Haji. Karena kan aku orangnya senang ngomong ya. Jadi ketika aku ketemu sama dinas tuh cepat keterimanya. Tapi akhirnya mereka yang untung bukan aku yang untung. Jadi aku nggak dikasih tahu tentang pekerjaan dan lain. Nah aku minta tolong ke beliau, Pak. Saya nggak butuh apa-apa, saya nggak butuh materi dari Bapak sebenarnya. Saya hanya ingin minta tolong bantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan, karena saya dapat pekerjaan dari dinas, tapi saya bingung, saya nggak punya CV. Dibiayain juga Pak Haji. Dan akhirnya aku punya CV dan bisa mengerjakan pengadaan itu sekarang. Dan itu jadi luar biasa. Ada jalannya Pak Haji. Dari hal yang aku sendiri nggak nyangka. Dari emang apa ya? Tadi pemikirannya cepet banget Pak Haji. Dan aku sendiri nggak ngerti. Ternyata orang itu gitu yang akhirnya bisa ngebantu aku. Dan gak lama kemudian di situ seperti yang waktu itu aku pernah bilang ke Pak Haji, ada orang pusat yang tentang kementerian itu loh, yang tentang aku di Gunung Kidul. Kemarin aku baru ketemu hari Selasa kemarin tanpa hambatan sedikit pun. Yang awalnya aja aku senggol lagi, nggak marah. Sedangkan banyak orang yang pengen foto, yang pengen dihadang semua, tapi aku tanpa hambatan sama sekali dan buktinya pun ada. Itu luar biasa Pak Haji. Dan akhirnya aku bisa berdiskusi dengan beliau. Bahkan aku ketika menyampaikan salam kepada yang udah deket sekali sama beliau tapi aku belum pernah ketemu, Pak tolong salamin dengan namanya ini ya. Dengan seorang sekelas menteri masih mau menyalamkan itu. Ilmunya RDI luar biasanya. Dan gak lama kemudian orang yang 1 tahun ini gak pernah ketemu sama aku, belum pernah ketemu sama aku sama sekali di kementerian itu, akhirnya kemarin welcome Pak Haji. Akhirnya aku bisa mempertemukan orang yang sudah membantu aku ini dengan beliau untuk membahas program tentang di tempat aku yang tinggal sekarang, tentang pariwisata. Dan kemarin akhirnya bisa ketemu dan kita bisa berdiskusi, dan besok orangnya mau eksplor langsung ke Jogja, ke Gunung Kidul. Gitu, makanya aku bisa sampai sini. Kemarin kan aku di Jakarta udah selesai, terus aku kasih fotonya ke
Mami, karena kan kebetulan sama-sama PAN nih, jadi circle-nya sebenarnya sempit banget Pak Haji. Makanya aku juga ngerti kenapa bisa kayak gini juga kan. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa banget sih Pak Haji ini. Makanya aku bilang aku mampir boleh nggak gitu, aku soalnya kalian mau ke RDAY, akhirnya dipersilahkan sekali. Akhirnya sekarang aku bisa sampai sini, alhamdulillah ya Pak Haji. Itu sih itu luar biasa sih Pak Haji. Semua. Jadi tadi malam nginep di mana? Jadi tadi malam tuh aku di Jakarta, aku nginep di Jakarta, terus tadi pagi aku naik KRL ke Bogor ke rumahnya Mbak Adel. Oh iya iya iya. Gitu. Oh, Beliau kata Mbak Adel, banget. kamu kesini juga ke RDA? Aku ke RDA juga gitu, dan itu kayak aku juga kayak tadi kayaknya itu perasaan baru kemarin Maret, terus aku pengen kesini lagi dari mulai Syakban. Terus kayak susah banget kan aku buat kesini, nggak ada ini, bener-bener sangat banget. Pokoknya momen-momen yang terpenting yang aku pengen kesini rasanya kayak ada jalannya, tapi sekarang aku alhamdulillah banget aku bisa datang ke sini bawa testimoni yang benar-benar luar biasa gitu Pak Haji. Emang semuanya proses sih. Proses banget tadi. Kebanyakan teman-teman di RDA tuh protes. Pak Haji, kok suami aku masih begini? Misalkan kalau dia punya suami. Pak Haji, proyek aku kok belum tembus-tembus? Udah ada proyeknya. Pak Haji, aku besok harus bayar ini. Kalau dia punya kebutuhan. Jadi tuh isinya cuman protes, ngeluh. Protes, ngeluh. Kalau enggak gini, mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Jadi sih 3 aja. Kan saya maunya kan jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Begitu aja. Ini enggak mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Ini rata-rata di Japri itu begitu isinya. Saya bilang ya ampun, kayaknya gue gak ngajarin mikir deh. Dia mikir, Pak Haji besok harus ada yang dibayar. Besok hari Rabu jatuh tempo. Kan jatuh temponya Rebo. Hari ini baru Selasa jam 23. Kalaupun hari Rebo baru jam 00. Belum jam 8. Santai aja. Kedua ini, Pak Haji, dagangan aku sepi hari ini. Kan hari ini baru jam 12. Kan hari sampai jam 24.00. Masih ada jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Dilaluin dulu dong. Ini enggak, Pak Haji, dagangan aku belum ada transaksi. Ini jam berapa Mbak? Jam 4. Kamu tutup toko jam berapa? Jam 5. Ya udah masih sejam lagi, nyantai aja. Ini Japri aja. Pak Haji. Nggak bisa. Jadi jangan mikir, jangan komen, jangan ngeluh. Kalau dia ngobrol Pak Haji ngeluh jatuhnya. Nggak bisa. Udah aja, jalanin aja terus. Namanya kan proses. Ini protes. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Mbaknya kan ada jalannya aja. Kesini ketemu. Ya maksudnya kesini ketemu saya kan. Dan herannya kan nggak ada tamu yang nggak ada tamu, makanya itu luar biasa. Kayak di kalang aja nih. Kayak di kalang bener Haji. Iya Allah, merinding. Biasanya tuh tamu ada tuh yang direcokin. Karena nggak ada tamu yang direcokin. Kita cuma berdua. Berdua nih ngobrol. Nah terus kedua nih, kok Mbaknya mau ketemu si ini, misalkan ketemu Mbak Adel, Pasha Ungu, ketemu. Mau ketemu Mbak Adel, Pasha Ungu, boleh. Walaupun Mbak Adelnya lagi di Aeon Mall. Iya, lagi di Aeon Mall tadi. Tapi udah ketemu duluan, tadi siang udah ketemu, udah ngobrol. Iya, maksudnya ditinggal. Ditinggal. Datang lagi. Iya. Terus Mbaknya mau ke sini, boleh ketemu orang ini. Nah, Mbaknya melakukan ritual apa tuh? Istilahnya ilmunya RDAI apa yang Mbak jalanin selama 1 bulan berjalan waktu itu? 2 bulan berjalan. 2 bulan berjalan. Mbak jalanin apa tuh? Pertama kobokan. Aku gimana? Kobokan itu yang karena kan sambil aku ngomongnya banyak, apa? Lafalnya apa? Banyak demi teman. Ya, dari pertemuan pertama aja kan. Pak Haji bilang apa? Ya, yang ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan atas doa karomanya anak-anak yatim kandang BRT Bapak Judi Susanto. Niscaya semua yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya karena ketempelan, karena nempel sendiri atau karena kiriman keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri.
berulang kali. Itu kalau misalkan minumannya habis nih Pak Haji, di di teko, aku buat lagi Pak Haji. Satu hari terus aku buat lagi selama 9 hari berturut-turut. Memang godaannya banyak pada saat itu. Contohnya apa? Contohnya gini. Satu godaannya apa? Gini loh Pak Haji. Tapi yang luar biasa gini. Waktu itu kan langsung nge-WA Pak Haji nih. Jadi kan aku Maret kesini. Jadi gini, aku masukin pengadaan itu CV itu Februari. Aku kesini tuh terus itu belum ada perkembangan sama sekali kan. Belum dapat kerjaan sama sekali. Terus aku kesini tanggal 11. Tanggal 11 Maret aku masih ingat, tanggal 11 Maret. Terus tanggal 13 aku pulang. Tanggal 14 itu aku udah langsung ngobok tuh. Ngobok selama 3 hari sampai tanggal 17. Nggak lama kemudian di situ aku menstruasi. Akhirnya berhenti dong. 1 hari kemudian dari itu aku langsung dapat telepon dari dinas. Padahal baru 3 hari. Baru 3 hari belum 9 hari. Belum 9 hari. Mbak Leni, ini ada kerjaan pengadaan buat Mbak Leni mainan AP. Mainan AP tuh kayak serodotan gitu loh Pak Haji. Indoor sama outdoor dengan seharga 50 juta. Bisa ngerjain buatan. Saya siap ngerjain Bu. Meskipun itu bukan CV saya, tapi orang dinas nyangkanya itu CV punya aku dan aku yang mengerjakan. Makanya beliau sangat percaya sama sekali. Padahal waktu bulan Februari aku minta kerjaan cuma dibaca doang Pak Haji. Cuma dibaca doang. Sebelum melakukan ritualnya ritual RDAY. Dibaca doang. Aku minta kerjaan nggak dikasih. Jadi aku bilang ya udah haul. Gak lama kemudian aku dari ngobok itu 3 hari langsung ada dari pengadaan itu. Gitu loh Pak Haji. Luar biasa makanya Pak Haji. Tapi memang godaannya juga luar biasa gitu loh. Apa godaannya? Kayak di rumah tuh panas. Di rumah tuh panas banget Pak Haji. Kayak gimana panasnya? Panasnya tuh bawaannya tuh suasana hawanya rejeki seret terus hawa di rumah tuh kayak pada emosi semua. Nggak bisa ngendaliin semua. Tapi kita tuh selalu muter video dari Pak Haji itu berulang kali kita ngedengerin itu. Yang akhirnya memang gak mudah, tapi ya istilahnya itu tadi nggak boleh mikir. Aku praktekin pas itu nggak mikir itu secepat kilat. Intinya kita nggak boleh mikir ya secepat kilat. Jadi aku meraktekin kobokan sama waktu itu tuh bangun malam jam 00. Itu aku lakuin sama setiap habis subuh tuh udah di masjid. Aku ke masjid Pak Haji bukan di apa namanya? Di sajadah, tapi aku ke masjid, berangkat ke masjid, nggak di rumah. Berarti orang yang di masjid ngelihat Mbaknya. Ngelihat aku pada kaget itu Pak Haji, apalagi pas waktu bulan puasa penuh tuh. Aku kan di situ sebelum orang-orang udah beres sahur, aku udah di situ duluan. Sedangkan di situ masjidnya kayak anak-anak pondok kan. Ini mbak-mbaknya ceweknya di sini belum azan subuh udah ada di sini aja kan. Di situ aku sambil baca surat Al-Mulk dan lain-lain, tapi di situ aku selalu meraktekin ilmunya Pak Haji yang gini. Aku mengizinkan diri aku bahagia dan aku mengizinkan diri aku kaya raya dan aku mengizinkan uang datang sebanyak-banyak yang masuk ke dalam diri aku. Setiap hari aku lakuin itu Pak. Ya proses sih Pak Haji. Jadi ngucapnya gimana? Ulang lagi ngucapnya. Jadi abis salat subuh tuh aku langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan atas doa karunia anak-anak yatim piatu BRT Bapak Haji Susanto. Niscaya aku mengizinkan diri aku bahagia dan aku mengizinkan diri aku kaya raya dan aku mengizinkan uang masuk datang sebanyak-banyaknya ke dalam diri aku. 3 hal itu selalu aku pegang dan selalu aku baca terus. Entah itu lagi nyetir motor atau apa, aku selalu baca itu. Kayak gitu Pak Haji. Ya meskipun aku tahu ya, aku tuh mikirnya gini loh Pak Haji. Aku ngerti, diri aku belum keluar 100%. Aku masih ada nyampurnya, sangat masih ada nyampurnya. Tapi ketika aku belum kayak gitu aja udah dapat segini gitu. Apalagi kalau misalkan benar-benar aku jadi sejatinya seorang wanita seutuhnya, jadi Leni seutuhnya. Itu pasti bersihnya secepat kilat yang Pak Haji ngomong nanti uang datang sendiri. Bahkan Pak Haji bilang, nanti proyek datang sendiri, nelpon ke kamu dan lain tanpa kamu harus kerja dan lain itu datang sendiri. Benar, proyek datang, fasilitas datang. Nah, bukan proyek doang loh, fasilitas datang, gitu. kesempatan datang, peluang datang. Dan mungkin HP inilah yang nanti, ini HP itu aku selalu centongin Pak Haji, biar ada orang-orang pada nongol ke sini ya Pak, buat ngasih proyek, buat ngasih kesempatan, buat ngasih kerjaan. Karena kan ini HP bekas beliau yang dia miliarder juga, duitnya banyak juga kan Pak Haji. Gitu ya, biar dapat hokinya juga.
Gitu sih Pak Haji. Mungkin ini jalan yang Pak Haji ngomongin lah, nanti orang-orang bakal ngomongin ya. Pasti dari sini Pak Haji. Saya yakin ini tuh Pak Haji. Jalannya ada. Jalannya ada. Dan saya nggak mau iPhone, tiba-tiba dikasih iPhone Pak Haji. Orang-orang tuh nyangkanya kaget loh Pak Haji. Teman-teman aku disangkanya aku punya gadun. Dan kamu punya gadun, kamu udah iPhone habis lebaran. Duit dari mana gitu kan? Tiba-tiba kamu ada motor, bisa kamu beli motor, padahal motor baru dijual ya. Gitu kan, terus bisa jualan. Kan orang-orang nggak logis, tiba-tiba setelah itu bisa ketemu Pak Menteri, kemudian bisa berangkat ke Jakarta dan bisa ke sini ya. Orang-orang nggak masuk ke pikirannya nih anak kerja apaan gitu. Itu sih Pak Haji. Ya, luar biasa, alhamdulillah.